ini sedang berada di Universitas Jayabaya dalam rangka menghadiri sidang terbuka Dr. Safran Sofyan, SH, SPN, MH dalam mengambil gelar doktor kedua di bidang ilmu pidana. Ini gerak. Mas, gerak. Rektor, ketua tim penguji, ketua tim promotor dan anggota penguji memasuki ruangan sidang ujian terbuka. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk ujian bagi saudara Safran dan Maka dibuka. Siap? Siap. Ikuti saya. Hadirin yang saya hormati, sebelum pertanyaan diajukan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu para promotor dan penguji yang hadir pada hari ini. Yang di sebelah kanan saya adalah Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Sarifudin Tipe MSI. Beliau adalah Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya, rangkap pengawas.
Di sebelah kiri saya adalah Bapak Profesor Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan SAMH, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum dan Promotor Merangkap Anggota Penguji. Di sebelah kirinya adalah Ibu Dr. Kurban dari SAMH MKM, Co-Promotor pertama Merangkap Anggota Penguji. Di barisan kanan mulai dari sebelah sini adalah Bapak Dr. Yuhelson SAMH MKM, tim penilai Merangkap Anggota Penguji. Berikutnya adalah Bapak Dr. Mariano SAMH, tim penilai Merangkap Anggota Penguji. Yang berikutnya adalah Bapak Dr. Habib Haji SH MHU, tim penilai Merangkap Anggota Penguji. Dan paling kiri dari saya adalah Bapak Dr. Andris Nazaruddin Halim SAMH MKM, tim penilai Merangkap Anggota Penguji. Selanjutnya saya mempersilakan Bapak Profesor Fauzi Yusuf Hasibuan selaku promotor untuk memperkenalkan secara singkat Promovendus Saudara Safran nomor pokok mahasiswa 2013020262214. Terima kasih Bapak Pimpinan. Kami ingin membaca data diri atau kurikulum kita dari Promovendus yang sekarang sudah berdiri di hadapan kita bersama. Nama Dr. Haji Safran SH SPN MHU. Sudah doktor, ini doktor yang kedua nih. Anak Palembang tanggal 24 Mei 1967. Masih betul kalau? Ya, betul. Alamat di Jalan Delman Utama 1 nomor 10 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Punya istri 1, anak 1, 2, 3, 4. Banyak pengalaman yang melekat pada diri Promovendus ini. Dia adalah yang saya pahami dan saya kenal betul bahwa dia adalah seorang tokoh di organisasi profesi notaris. Kalau dibaca ini bisa 2 jam Pak Promovendus, saya cukupkan aja itu. Terima kasih kesempatan untuk membaca kurikulum kita ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya mempersilakan Promovendus Saudara Safran menit sepertinya paling pokok saja dari saudara, dan Anda perlu menyebut nama kami satu persatu. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dan sangat terpelajar Profesor Haji Amir Santoso selaku Rektor Universitas Jayabaya selaku Ketua Sidang. Yang terhormat dan sangat terpelajar Presiden TNI. Ya Bapak Ibu, baik sebagai Ketua Sidang, promotor maupun juga para penguji yang sangat terpelajar yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Izin Promovendus mohon izin memaparkan judul disertasi pemidanaan terhadap profesi notaris dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum. Ini judul yang keempat, perubahan. Dan juga izin juga kesempatan sedikit ini Promovendus mengucapkan terima kasih kepada almarhum Irjen Pol Profesor Dr. Bambang Widodo, promotor yang pertama, sama Profesor Sinaulan. Ini sempat menguji proposal dan kelayakan. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan yang memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembuatan akta otentik oleh notaris ditetapkan oleh peraturan undang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat. Dalam menjalankan jabatannya, notaris harus bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan undang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi kode etik notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Pelanggaran terhadap peraturan undang-undangan dan kode etik dapat menyebabkan notaris dijatuhi sanksi-sanksi tertentu, administrasi, perdata, dan kode etik. UJN tidak mengatur tentang sanksi pidana terhadap notaris, sehingga dikatakan bahwa UJN
tidak mengenal konsep pemidanaan terhadap profesi notaris. Batasan-batasan terkait tindakan notaris yang mengandung pemidanaan tidak diatur secara eksplisit maupun implisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun dalam praktek, suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris terkait akta otentik yang dibuatnya seringkali dikualifikasikan sebagai tindak pidana oleh penegak hukum. Saat ini jumlah notaris di Indonesia berdasarkan laporan dari Majelis Pengurus Pusat di Kemenkumham, MPPN, ini berjumlah 16.750 notaris dan yang terindikasi terpidana adalah 330 notaris, 17 notaris dipecat. Ini pun masih banyak notaris-notaris yang perlu diperhatikan karena pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris yang diberhentikan tidak hormat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan ancaman 5 tahun atau lebih. Banyak notaris ditahan hanya sebulan, 2 bulan, setahun. Setelah itu dia menjalankan jabatan. Seharusnya nggak boleh. Jadi diberhentikan dengan tidak hormat. Nah ini juga menjadi tantangan bagi notaris. Sangat gampang notaris untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Fenomena pemidanaan terhadap notaris perlu dikaji secara ilmiah dalam rangka memperoleh konsepsi yang tepat perihal pemidanaan terhadap profesi notaris, batasan dan model pemidanaan yang sesuai dengan karakteristik profesi notaris. Pemidanaan terhadap profesi notaris terkait akte yang dibuatnya sebagai produk pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan notaris harus memperhatikan aturan yang berkaitan dengan tata cara, prosedur, dan syarat pembuatan yang diatur di dalam UJN. The American Notary Manual dari Richard Humphrey mengatakan notaris adalah wakil publik, public agent, atau pejabat publik atau pejabat umum. Notaris bukan pihak di dalam akte. Nah ini di dalam praktek, di dalam penegakan hukum, sering sekali notaris dijadikan pihak di dalam akta. Penggunaan KUHP sebagai aturan yang digunakan untuk mempidanakan notaris terkait dengan akte yang dibuatnya menunjukkan telah terjadi kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan notaris sebagai pejabat umum. Akte notaris sebagai alat bukti otentik dalam hukum perdata. Oleh karena itu pemidanaan terhadap notaris terkait dengan akte yang dihasilkannya yang selama ini hanya didasarkan pada KUHP perlu ditata kembali. Uraian di atas menunjukkan bahwa konsep pemidanaan telah dipahami secara berbeda oleh penegak hukum, para pakar hukum, sehingga menimbulkan berbagai persepsi teori yang beragam tentang tujuan pemidanaan. Terlepas dari perbedaan tersebut, para filsuf hukum seringkali menyatakan, baik secara eksplisit maupun implisit, bahwa hukum pidana harus digunakan hanya sebagai upaya terakhir atau last resort. Penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai sebuah profesi dan pejabat umum termasuk ke dalam kategori kejahatan okupasional yang memerlukan pendekatan khusus dalam penanganannya. Kebaruan atau temuan novelty dalam disertasi ini memberikan perlindungan hukum kepada notaris. Dalam proses penegakan hukum pidana di masa depan, diperlukan langkah pembaruan hukum kenotariatan dengan cara memasukkan norma tindak pidana notaris dalam UJN yang mencakup batasan pertanggungjawaban pidana notaris, prosedur pemidanaan notaris, dan penerapan mediasi penal berbasis keadilan restoratif justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana notaris. Model pemidanaan yang lebih tepat untuk diterapkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan notaris dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum adalah mediasi penal berbasis keadilan restoratif, yang tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kesimpulan. 1. Batasan. Pemidanaan terhadap notaris hanya dapat dilakukan jika memenuhi 3 syarat, yaitu 1. Notaris melanggar prosedur pembuatan akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. 2. Notaris melanggar ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. 3. Adanya mens rea dari notaris yang bersangkutan. 2. Model pemidanaan yang lebih tepat untuk diterapkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan notaris dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum, mediasi penal adalah mediasi penal berbasis keadilan restoratif. Dalam model ini, sanksi yang diterapkan kepada pelaku kejahatan bukan berupa hukuman badan, penjara, atau kurungan, tetapi memberikan ganti rugi atau restitusi
kepada korban kejahatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Silakan kalau mau minum dulu. Prof. Ferdus, silakan kalau mau minum dulu. Makasih, Prof. Baik, pertanyaan akan dimulai. Saya mempersilakan Bapak Letnan Jenderal Profesor Sarifudin Tigo. Terima kasih, Prof. Ketua sidang yang saya hormati, Bapak Ibu penguji yang saya hormati, dan Prof. Ferdus, dan juga hadirin yang saya muliakan. Beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu tentang hubungan antara dokter pertama dan dokter ilmu hukum nanti apa ya dalam kaitan pemidanaan? Siapa? Dokter yang dulu apa dokter? Kalau yang dokter pertama, kebetulan saya beasiswa Lemhanas, jadi mengambil public policy. Jadi di dosen Lemhanas itu kebijakan publik. Kalau ini hukum pidana. Apa yang mendorong kok ambil lagi itu? Ya, siap, Prof. Kebetulan saya jadi notaris sudah 22 tahun lebih. Saya banyak keliling Indonesia membantu teman-teman. Jadi banyak sekali notaris di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu yang terkena dampak pidana notaris. Yang kadang-kadang hanya perbedaan persepsi dengan penegak hukum. Nah, itu salah satu saya yang mendorong untuk mengambil hukum pidana notaris. Jadi Bapak melihat bahwa sepanjang pengalaman Bapak itu notaris itu tidak terlindungi. Ya, masih sangat belum terlindungi. Hubungannya dengan pertanyaan pertama, penelitian pertama dengan kepastian hukum apa? Apa hubungan antara kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam konteks model pemidanaan yang Bapak sarankan? Baik. Jadi notaris itu merupakan pejabat umum yang diatur oleh undang-undang jabatan notaris. Nah, tapi dalam pelaksanaannya, karena di dalam UJN tidak diatur undang-undang terkait dengan pidana, makanya kaitan dengan unsur-unsur pidana dalam KUHP ini sangat digunakan oleh penegak hukum. Jadi sangat gampang sekali notaris menjadi tersangka, terdakwa, bahkan diberhentikan. Itu. Jadi di sini tidak ada kepastian hukum terhadap bagaimana di dalam menjalankan jabatan profesi notaris tersebut. Untuk itulah makanya di dalam penelitian ini kita mencoba memberikan suatu batasan dan model. Kenapa saya kasih batasan? Karena antar penegak hukum sendiri itu tidak sama berbagai parameter menetapkan notaris itu sebagai tersangka. Juga model. Nah, notaris kan di samping dia melakukan penegakan hukum terkait dengan hukum perdata, juga dia melakukan penegakan moral, termasuk etika profesi. Makanya batasan model ini kita minta tidak hukuman badan pidana, seperti yang pernah dilakukan di negara-negara lain. Baik, ini masukan aja Pak ya, masukan aja untuk dipertimbangkan dalam ilmu hukum. Kalau dalam ilmu kami manajemen itu novelty itu tidak sama dengan kebaruan. Kebaruan penelitian itu adalah kaitannya untuk menunjukkan eksistensi originalitas penelitian. Jadi kok novelty itu adalah sesuatu yang sudah merupakan kebaruan setelah diolah dengan teori-teorinya baru disebut novelty, Pak. Jadi jangan mencampur baurkan antara kebaruan dengan novelty. Kebaruan itu SOTA, state of the art dari penelitian. Biasanya mencakup 4. Lokus, kalau ilmu hukum mungkin tidak terlalu populer melalui lokus penelitian kan. Kedua tema, ketiga adalah sajian pustaka, dan yang keempat adalah metode. Nah, mungkin ilmu hukum itu populer untuk 2 kan, tema maupun kajian pustakanya gitu. Artinya bahwa keberadaan sebuah penelitian itu dilihat dari 4 aspek itu. Dia baru atau mungkin ada mirip. Nah, itu jangan dicampurkan dengan novelty. Ini masukan aja Pak. Ya. Karena Bapak sudah keliling Indonesia kan. Saya nggak menanyakan juga dari perspektif keilmuan tentang kenapa Bapak masuk gitu ya. Lebih pada aspek praktis. Demikian Prof. Terima kasih Prof. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Andrius Nazaruddin Halid.
kasih Prof. Selaku Ketua Sidang. Yang saya hormati tim penguji dan promotor sekalian dan kopromotor. Saudara Promofekdus, saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai apa yang Anda tulis di disertasi Anda. Kalau Anda buka di halaman 7 mengenai adanya putusan dari Mahkamah Agung mengenai putusan mengenai notaris, baik putusan nomor 702, 3199, putusan 1140. Bahwa di sana dijelaskan bahwa pembatalan akta notaris oleh hakim tidak dibenarkan sebenarnya. Kenapa? Hakim notaris tidak sebagai merupakan kehendak dari para penghadap. Kemudian fungsi notaris juga sebagai pencatat, bukan sebagai orang yang membuat bukti. Notaris juga tidak mempunyai kewajiban secara material atas hal-hal yang dikemukakan di hadapan notaris. Ada beberapa lagi kesimpulan saya baca di sini. Tapi saya pengen tanya kepada Saudara Promofekdus, mengapa masih banyak kasus-kasus hukum berujung pemindahan terhadap notaris? Khususnya barangkali Saudara Promofekdus dulu waktu menjadi ketum IPAT, kita memberantas yang namanya kriminalisasi terhadap notaris dan PPAT, di mana notaris dipersangkakan sebagai pihak yang melakukan tindak pidana. Kemudian saya juga pengen nanya kepada Saudara Promofekdus mengenai hal tersebut. Kalau notaris sudah mengerti undang-undang jabatan notaris yang sudah ada dan mengerti memahami mengenai kewajiban dan tanggung jawabnya, kenapa masih banyak hal-hal tersebut yang Saudara Promofekdus teliti? Kemudian kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jungto Undang-Undang 30 Tahun 2004 mengenai jabatan notaris di pasal 4 ayat 2, pasal 16 ayat 1 dan pasal 66, di situ kan sudah kuat sebenarnya kedudukan terhadap notaris terhadap apabila hal tersebut bukan merupakan tindak pidana notaris. Saya minta tanggapan Saudara Promofekdus mengenai hal tersebut. Terima kasih. Ya, yang saya hormati dan terpelajar Dr. Andris ya. Jadi pertama saya jelaskan notaris itu di dalam menjalankan jabatan dan profesinya berdasarkan undang-undang. Di dalam akte notaris itu ada yang namanya akte partai, ada akte relas. Kebanyakan yang kita singgung di sini adalah akte partai. Jadi akte para pihak. Nah, di dalam akte para pihak ini masih banyak perbedaan antara penegak hukum dengan notaris. Jadi dalam akte partai itu notaris itu bukan pihak di sana. Jadi dia sesuai yang ditegaskan tadi di dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 702 bahwa akte notaris itu merupakan akte para pihak. Jadi makanya disebutkan di sana hakim pun tidak bisa membatalkan akte notaris yang dibuat oleh para pihak karena itu merupakan kehendak para pihak dan akte itu pun merupakan akte otentik. Nah, makanya di dalam pasal 66 di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris saat ini dibuat Majelis Kehormatan Notaris. Jadi kalau ada dugaan pidana terhadap notaris, makanya para penegak hukum di sini, baik itu penyidik, jaksa maupun hakim, itu meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Jadi gunanya adalah untuk menilai apakah unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh notaris itu ada atau tidak. Jadi selama ini yang dilakukan itu hanya dari 3 kesimpulan tadi. Kesimpulan itu ada 3, 1 berdasarkan prosedur dari UJN, formalitas, yang kedua terkait dengan yang dimaksudkan di dalam KUHP, yang ketiga mens rea. Nah, kebanyakan di sini dari pihak penegak hukum mengambil itu dari unsur KUHP saja. Saya beri contoh tadi pasal 266. KUHP itu sangat gampang sekali notaris dituduh disuruh melakukan atau menempatkan keterangan palsu dalam akte otentik. Ancaman di atas 5 tahun. Berarti kalau dia ingkrah walaupun dihukum berapapun diberhentikan dengan tidak hormat. Padahal kalau di dalam akte otentik data semua keterangan itu dari para pihak. Jadi bukan dari notaris. Nah, inilah yang perlu di Majelis Kehormatan Notaris ini diuji. Apakah notaris itu bisa dikategorikan atau dipanggil untuk diminta keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana terhadap notaris. Oke, mengenai kriminalisasi terhadap notaris, terhadap akte dibuat, bagaimana tanggapan Anda? Ya, memang terkait kriminalitas ini memang masih ada 2 pendapat. Jadi saya beberapa sering sekali menanyakan kepada penegak hukum sangat keberatan adanya kriminalitas atau kriminalisasi terhadap notaris karena menurut kacamata dari penegak hukum mereka sudah menjalankan kitab undang-undang hukum pidana. Nah, di kacamata notaris
Sepanjang dia hanya menjalankan kitab undang-undang hukum pidana, tidak mengacu kepada undang-undang jabatan notaris dan mens rea, niat jahat daripada si notaris, itu dianggap sebagai kriminalisasi terhadap notaris. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut kacamata saya, memang masih banyak kriminalisasi terhadap notaris di Indonesia. Nah, inilah yang kita harus adakan pembaruan dari undang-undang jabatan notaris. Jadi kaitan dengan unsur-unsur pidana terhadap notaris yang selama ini memang tidak ada. Cukup. Terima kasih Pak Dr. Ali. Selanjutnya silakan Bapak Dr. Habib Haji. Baik, terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati, para penguji, para hadirin semuanya, dan promo minus yang berbahagia. Ketika sebuah disertasi telah selesai ditulis dan diujikan, biasanya seorang dokter disertasi itu hanya dipergunakan untuk melengkapi perpustakaan dan dibiarkan berdebu. Untuk itu saya mohon kepada promo minus, jika sudah selesai disertasi ini jangan disimpan sebagai koleksi perpustakaan, tapi sebarkanlah kepada sesama notaris, siapa tahu ada yang butuh, ya, sebagai suatu upaya untuk melengkapi kepustakaan dunia notaris. Itu yang pertama, saran dari saya. Yang kedua, promo HENS ini kalau sekarang hari ini lulus, berarti gelar doktornya 2. Apakah saudara ketika ditanya akan ditulis dua-duanya, dokter-dokter atau dokter kuadrat? Mohon dijawab terlebih dahulu. Satu aja Pak. Yang mana, yang public policy atau yang hukumnya? Ya tergantung, kalau saya di Lemhanas, public policy, kalau saya di dunia notaris, ataupun sebagai saksi ahli di pidana. Oh, tergantung kebutuhan kalau gitu. Memang kalau Indonesia tidak ada yang namanya, kalau di Amerika itu ada namanya dokter juris, ya. Tapi mudah-mudahan di Indonesia nanti suatu saat dikenal seperti itu. Tapi jangan ditulis dokter kuadrat, itu aja mungkin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ada 3 pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dijawab dan bisa saya selesaikan. Tadi saudara menguraikan tentang istilah 2, pembaharuan UU JN. Kemudian saudara juga menggunakan istilah tata kembali UU JN. Ya. Secara tidak sadar, yang kedua, tata kembali UU JN. Jadi secara tidak sadar saudara menggunakan 2 istilah yang berbeda, pembaharuan UU JN dan tata kembali Undang-Undang Jabatan Notaris. Yang ingin saya persoalkan itu begini, mungkin saudara sudah tahu bahwa UU JN itu hanya mengenal 3 sanksi, itu administratif, ganti rugi atau perdata, dan kode etik. Itu di Undang-Undang Jabatan Notaris. Kalau ini ada perubahan ke masa depan, saya mohon kepada saudara bisa menjelaskan secara ontologis, aksiologis, epistemologis, jika dilakukan pembaharuan, apakah perlu UU JN yang masa mendatang itu mengatur ketentuan pidana? Silakan. baik. Terkait dengan pembaruan UJN, memang sangat perlu adanya pembaruan UJN, khususnya terkait dengan sanksi pidana. Karena di negara-negara lain kita teliti, baik di Amerika maupun di Belanda, itu sanksi pidana itu ada. Nah, sementara di Indonesia tidak ada. Jadi supaya ada batasan-batasan yang jelas terkait dengan dugaan pidana terhadap notaris. Tata kembali UJN, memang UJN ini saya lihat masih banyak sekali kelemahan-kelemahannya. Contoh umpamanya, tanggung jawab notaris itu kapan? Banyak notaris yang sudah pensiun, bahkan sudah meninggal, tapi tetap dia masih dipanggil-panggil. Karena akte yang dia buat 20 tahun yang lalu, kadang-kadang 30 tahun yang lalu. Nah, ini perlu ditata kelola lagi. Ini baru salah satu contoh terkait dengan daluarsa umpamanya. Atau juga nanti terkait dengan dewasa. Contoh di UJN masih 18 tahun. Nah, sementara kalau kita ke Pemda atau di BPN nggak diakui 21 tahun. Advokat juga rata-rata 21 tahun. Nah, ini perlu ada suatu kesamaan ya, kesamaan pengertian-pengertian, karena ini menyangkut tentang hak kewajiban dari
masyarakat. Ini sangat penting sekali guna adanya kepastian hukum. Nah, tadi sudah saya katakan mengenai apakah perlu adanya pembaruan, saya kira sangat perlu sekali adanya pembaruan tentang UJN ini, karena memang UJN ini bekas peninggalan Belanda dari PJN diubah menjadi 30 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, yang mana perubahannya saya lihat memang belum mencerminkan kita sebagai negara demokrasi saat ini yang perlu sekali percepatan, karena banyak sekali notaris itu melanggar sekarang. Contoh wilayah kerja, wilayah jabatan. Bayangkan kalau Jabodetabek, apakah ada batasan kita rapat atau umpamanya tanda tangan akte di Bogor maupun di Jakarta? Itu sangat tipis sekali. Nah, pembuktiannya seperti apa? Nah, sehingga perlu ada batasan-batasan. Apakah perlu bahwa notaris ini sepanjang dia menghadap bisa di mana saja di seluruh Indonesia, supaya tidak ada sanksi-sanksi, yang mana juga sanksi-sanksi itu masih tidak dilakukan oleh baik majelis kehormatan notaris maupun majelis pengawas notaris. Bahkan juga masih ada juga notaris palsu, saya lihat kemarin kan. Nah, itu juga menambah beban dari masyarakat terhadap bagaimana eksistensi notaris itu. Makanya sangat perlu sekali adanya pembaruan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris ke depan. Baik, terima kasih. Bisa lanjutkan. Pertanyaan berikutnya, Saudara Formoselus. Ya. Tadi Saudara mengatakan tentang batasan tanggung jawab seorang notaris. Saudara boleh setuju atau tidak dengan pendapat saya tanpa batasan. Tapi kalau saya memberikan batasan, sampai kapan notaris bertanggung jawab? Sampai malaikat Israel mencabut nyawa. Itu secara biologis. Tapi secara fisik aktanya sampai dunia kiamat. Kalau saudara tidak percaya, boleh dibaca di Undang-Undang Jabatan Notaris. Tapi meskipun demikian, sampai hari ini masih orang suka kuliah di notaris dan ingin jadi notaris. Ya. Mudah-mudahan para mahasiswa di MKM sudah tahu konsekuensinya yang seperti ini. Baik, yang berikutnya, Saudara Profendes, ya. Saya membaca judul disertasi ini karena waktu itu saya jadi penguji juga. Saya masih punya anggapan, ini anggapan saya, saudara boleh setuju boleh tidak, ya, tapi harus dijelaskan. Begini, Saudara Profendes, ya. Seakan-akan kalau pendapat saya, seakan-akan dengan judul disertasi seperti ini, pada diri seorang notaris sudah ada will force me, artinya sudah ada kehendak. Padahal pasal 38 ayat 3 huruf C menyebutkan kehendak membuat akta ada pada para pihak. Notaris tidak pernah punya kehendak untuk membuat akta, tapi para pihak lah yang berkehendak. Nah, apakah kalau menurut saya, jika saya menafsirkan kalau begitu, sudah ada dong niat jahat pada seorang notaris. Apakah saudara bisa menjelaskan dari anggapan saya ini? Terima kasih. Baik. Pertama terkait tadi notaris bertanggung jawab sampai mati. Saya setuju, tapi ada tambahan, Pak Habib. Jadi notaris itu walaupun sudah mati, masih juga ditagih hutang, Pak. Kalau umpamanya biaya pengurusan dan lain belum selesai. Nah, ahli waris jadi ikut juga, Pak. Ya. Jadi memang ini juga untuk ini. Tapi kalau secara akta, memang sebenarnya kalau akta itu sepanjang notaris itu sudah pensiun. Jadi notaris ini merupakan ada pensiun, Pak. Ada pensiun tapi tidak digaji. Jadi kalau sudah pensiun, seharusnya tidak bertanggung jawab lagi. Karena kita kan setiap periode diperiksa oleh majelis pengawas notaris. Jadi buat apa lagi mau ada tanggung jawab kalau dia sudah pensiun? Sehingga aktenya itu bisa diserahkan kepada pemegang protokol. Yang ketiga mengenai judul. Jadi judul ini seolah-olah ada kehendak notaris, seakan-akan ada niat dari notaris untuk melakukan pidana. Padahal notaris itu kan merupakan akte partai, kebanyakan akte para pihak. Sebenarnya judul ini justru saya ingin adanya preventif dengan banyaknya dugaan pidana terhadap notaris. Jadi dugaan ini banyak sekali sehingga sangat mengerikan. Jadi kapan saja notaris itu bisa dipidana, Pak.
Jadi kapan saja, di mana saja, siapa saja. Karena apa? Karena terkait dengan pengertian-pengertian yang sangat berbeda. Contoh umpamanya di sini yang paling banyak dikenakan pidana adalah pasal 264, 55, 266. Nah, yang di pasal 266 itu lebih mengerikan lagi. Jadi pandangan dari penegak hukum itu apabila ada unsur-unsur keterangan palsu di dalam akta otentik, maka notaris itu ikut serta medeplesan di sana. Nah, ini juga sangat mengerikan sekali, padahal ancamannya di atas 5 tahun. Berarti kalau dia diancam berapapun, maka notaris itu seharusnya nggak boleh lagi praktek. Walaupun dia hanya sebulan, 2 bulan, karena ancaman di atas 5 tahun, seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, ini yang menjadi sangat prihatin sekali, sehingga timbul judul ini, pemidanaan terhadap profesi notaris. Jadi karena memang sebelumnya kasus-kasus itu sudah banyak, tapi kalau terkait dengan niat, notaris memang nggak boleh ikut serta atau ikut di dalam apa yang dimintakan oleh para pihak. Contoh umpamanya, kadang-kadang para pihak minta, Pak Notaris enaknya jual beli ini dibuat berapa? Walaupun ini kan atau PPJB atau PPAT AJB. Nah, kalau terkait dengan itu lebih baik notaris mundur. Artinya silakan para pihak bicara di luar. Sebab jangan sampai nanti kita ikut serta di dalam penggelapan pajak. Jadi niat-niat yang seperti itu nggak boleh. Termasuk nanti banyak juga terkait dengan persyaratan yang lain. Umpamanya ada jual beli saham. Apakah perlu RUPS atau enggak? Apakah RUPS itu patut atau tidak? Nah, ini peran dari notaris memang sangat luar biasa kalau memang ada niat. Jadi niat jahat ini memang saya masukkan di salah satu unsur untuk mempidanakan notaris. Seperti itu. Baik, ini mungkin yang terakhir, mudah-mudahan bisa dijelaskan. Jadi kalau bicara niat nanti ingat saja hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Ada nggak niat berbuat jahatnya? Baik, saudara Profesor yang berbahagia, pada kesimpulan saudara menentukan 3 syarat untuk pembidanaan notaris, yaitu melanggar prosedur pembuatan akta, melanggar ketentuan pidana, adanya mens rea. Pertanyaan saya begini, syarat yang saudara berikan ini sifatnya alternatif atau kumulatif? Ya. Artinya kalau kumulatif berarti semuanya harus dipenuhi, atau cukup satu dipenuhi yang lainnya sudah jadi syarat? Jadi alternatif, kumulatif, atau imperatif, atau fakultatif, semuanya ada tipnya pokoknya. Monggo, silakan. Ya, terima kasih. Jadi syarat untuk ditetapkan notaris itu terpidana minimal ada 3 syarat. 1, terkait dengan prosedur pembuatan akta di dalam UJN. Yang kedua, terkait dengan unsur-unsur pidana di dalam KUHP. Yang ketiga adalah mens rea, niat jahat. Ketiga-tiganya minimal harus ada. Nggak boleh salah satu. Kalau salah satu nggak cukup. Nah, tapi di dalam pelaksanaannya kebanyakan dari penegak hukum hanya menggunakan KUHP. Jadi gitu, Pak. Baik, jadi pada intinya menurut saudara harus kumulatif ya? Kumulatif. Tidak cukup satu. Tidak. Ini harus diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ya. Baik, terima kasih Profesor, terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih Bapak Dr. Halid. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Baryano. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Karena yang tanya notaris, yang jawab notaris, kelihatannya saling melempar saja gitu. Ilmunya sudah tahu. Baik, tadi saya melihat notaris saat ini itu sudah hampir 17.000 ya. Di tahun-tahun 2000 ke bawah, notaris itu susah sekali untuk bisa menempatkan sesuatu jabatan notaris. Setahun 2000 bergeser kepada tahun-tahun tahun 2000 naik 2015-an, notaris sudah begitu keluar dengan mudahnya. Menurut informasi, belakangan mencoba notaris membenahi kembali dengan upaya-upaya bahwa saat ini upaya untuk menduduki jabatan notaris dengan ada upaya agak lebih ketat kembali. Pertanyaan pertama, seperti apa yang diutarakan oleh
Pak Haji tadi, Dr. Haji, kenapa orang masih berminat menjadi notaris? Menurut sebagai pengalaman Pak Sarpan sebagai ahli lah di dalam 20 tahun bekerja menjadi notaris, hingga saat ini minat notaris itu masih tinggi sekali. Pertanyaan, mengapa masih tinggi sekali? Silakan. Ya, baik. Ya, tadi betul apa yang dikatakan yang terhormat ya, sangat pajak Pak Mariono. Sekarang orang lebih susah cari tambal ban dari cari notaris, Pak. Jadi lebih susah, cari pompa bensin aja susah dibandingkan cari notaris. Jadi notaris sudah banyak sekali. Nah, kenapa ada minat? Memang jadi notaris itu ya tergantung sama apa ya. Sebenarnya jadi notaris itu enak, Pak. Ini cerita sedikit, saya dulu waktu baru nikah, Pak, ditawarin untuk bekerja di mana? Mau di BUMN, di pemerintahan, atau apa? Saya nggak mau, pengennya notaris. Ditanya sama mertua, kenapa notaris? Karena nggak ada yang bisa bangunkan saya tidur. Dan waktunya saya bisa bebas. Jadi waktu jam kerja sendiri, dan lain sebagainya. Tapi di lain itu, Pak, jadi notaris itu yang lebih penting adalah pertama kita bisa mengekspresikan terkait dengan pengetahuan hukum kita, bagaimana menerapkan di dalam kebutuhan masyarakat. Kita juga banyak memberikan masukan-masukan kepada para penegak hukum, kepada akademisi terkait dengan ilmu kenotariatan, dan juga bisa melakukan pengabdian masyarakat dengan membantu rekan-rekan kita, termasuk masyarakat yang di desa, di daerah, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan notaris di Indonesia, seperti umpamanya waris, mengenai harta gonogini, dan lain sebagainya. Ini yang kadang-kadang tidak bisa dinilai dengan uang, seperti itu, Pak. Nah, saya tambahkan lagi, kenapa sekarang notaris menjamur? Ini notaris menjamur ini semenjak dibukakan keran selebar-lebarnya, baik di Kemenkumham, termasuk juga di akademisi. Ya, ingat pertama kali notariat di Indonesia ini yang swasta Jayabaya. Jadi tepuk tangan dong buat Jayabaya. Jadi kita sama-sama waktu itu Propolji juga bagaimana Jayabaya ini yang pertama, Pak. Kita kaget, pesertanya sangat luar biasa, banyak sekali. Nah, ini juga saya harapkan harus diikuti dengan kualitas dan juga keilmuan, karena sekarang dunia notariat terutama di luar negeri maupun di Indonesia ini perkembangannya sangat pesat sekali. Nah, sehingga kebutuhan-kebutuhan ini bisa diakomodir. Jadi mungkin ada teknis-teknis hal-hal yang perlu ada keterampilan buat notaris, sehingga di dalam memecahkan suatu persoalan-persoalan yang dibutuhkan ini sangat berguna sekali. Jadi seperti itu. Baik, yang kedua, jadi di dalam disertasi Primus menyebutkan bahwa di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tentang tidak pidana terhadap notaris, tanggung jawab daripada pidana dalam notaris. Tapi tadi di dalam presentasi juga disinggung bahwa produk notaris ini termasuk sebagai alat bukti sesuai diatur di dalam KUH pidana 184 ayat 1 sebagai akta otentik. Akta otentik juga diatur di dalam KUH Perdata di 1868. Singgungannya dengan pertanggungjawaban notaris adanya dari pasal 266 pidana bahwa tentang pemalsuan akta otentik. Kata-kata otentik ini kan tidak lepas daripada notaris. Tolong Prof. jelaskan apa yang disertasi saudara ini menyatakan bahwa UJN tidak menyinggung tentang tidak pidana pertanggungjawaban tidak pidana notaris berkaitan dengan masalah yang pasal 266 yang singgungan dengan akte otentik yang diduga dipalsukan. Ini bisa jelaskan? Ya. Memang di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris itu tidak ada batasan-batasan yang terkait dengan dugaan pidana terhadap notaris. Nah, sehingga batasan-batasan ini yang tidak saya simpulkan minimal ada 3. Ini kadang-kadang oleh penegak hukum hanya diambil berdasarkan KUHP seperti pasal 266. Jadi dalam pasal 266 itu notaris sangat gampang sekali dipidana, karena akte partai itu kan akte keterangan para pihak. Jadi notaris tidak bertanggung jawab secara material terhadap akte itu. Jadi notaris hanya bertanggung jawab terhadap formil. Itu pun harus dibuktikan di pengadilan, karena akte notaris adalah akte otentik.
Nah, bagaimana mungkin keterangan para pihak itu dijadikan alat bukti bahwa akte itu palsu karena ada dimasukkan keterangan palsu. Jadi kehendak saja nggak ada oleh notaris, mensereanya nggak ada. Jadi notaris bukan merupakan subjek di dalam pasal 266. Nah, inilah yang makanya batasan-batasan seperti ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Tadi betul di dalam pasal 184 itu menjadi salah satu alat bukti akte otentik. Ya, itu antara lain surat, ya, akte otentik menjadi alat bukti. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak. Selanjutnya dipersilakan Bapak Dr. Yohelchan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Promovendus, selamat ya pada hari ini Anda mengikuti ujian terbuka yang sudah melalui proses yang cukup panjang. Mungkin dari beberapa pertanyaan tadi ada sesuatu yang masih samar terbesit di dalam keyakinan Promovendus dalam mengangkat tema mengenai profesi notaris ini. Kalau kita simak di dalam Undang-Undang Advokat, Undang-Undang 18/2003, jelas diatur bahwa advokat itu merupakan sebuah profesi, seorang profesi yang memberikan bantuan hukum. Akan tetapi di dalam UUJN tidak ada satu kata pun yang menyebutkan bahwa notaris itu merupakan profesi. Bahkan notaris itu disebut sebagai pejabat umum. Nah, bagaimana pandangan Promovendus terhadap pemakaian kata profesi, sementara di dalam UUJN tidak disebutkan ada kata-kata profesi. Sementara di dalam penulisan disertasi ini, Promovendus lebih menekankan kepada profesinya tadi. Apakah diupayakan untuk memberikan perlindungan terhadap profesi notaris? Silakan. Ya, baik, yang terpelajar Bapak Dr. Yohelchan. Jadi di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sangat jelas, tegas dikatakan ada profesi, Pak. Jadi notaris itu adalah pejabat umum yang menjalankan profesi untuk kepentingan masyarakat. Itu ada di dalam diktum aturan peralihan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ada di diktum 1, salah. Ada, Pak. Jadi ditekankan di sana. Di dalam disertasi juga ada footnote-nya saya masukkan bahwa notaris itu adalah pejabat umum yang menjalankan profesi untuk kepentingan masyarakat. Ada. Ya, artinya di sini menjalankan profesi. Ya, sementara kita di dalam penelitian ini mengangkat bagaimana profesi notaris itu yang memberikan perlindungan, sehingga dari paparan tersebut ada kesan bahwa sebenarnya profesi notaris dengan pejabat umum ini dikategorikan sebagai satu kata yang hampir bersamaan. Karena kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Advokat jelas bahwa profesi sebagai seorang advokat itu merupakan profesi yang terhormat atau officium nobile. Namun kalau kita lihat sejarah dari profesi notaris ini kan merupakan pada zaman abad Romawi kuno dulu. Profesi notaris ini merupakan profesi sebagai istilahnya tukang catat. Sehingga pada saat dia melaksanakan tugas sekarang ini, kewenangan sebagai seorang notaris di Indonesia sangat berbeda dengan kewenangan notaris di Amerika. Tadi Promovendus mencoba untuk mempersamakan perlindungan terhadap profesi notaris ini, bahkan seperti di Belanda dan di Amerika pun sudah diberikan perlindungan. Saya hanya mencoba untuk merangsang atau mencoba alur berpikir Promovendus itu. Jangan sampai ada euforia terhadap profesi kita sebagai seorang notaris. Kebetulan saya juga adalah notaris tapi tidak berprofesi sebagai notaris. Namun di dalam profesi advokat sementara berupaya juga memberikan perlindungan terhadap advokat. Bahkan dalam profesi sebagai kurator berupaya juga para kurator tersebut untuk mencoba untuk memberikan perlindungan terhadap kurator. Sehingga di dalam setiap undang-undang itu diupayakan bagaimana upaya-upaya perlindungan yang diberikan kepada masing-masing profesi tersebut. Nah, mungkin Promovendus bisa mengeksplor sebenarnya apa yang menjadi
titik sentral sehingga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Habib tadi, disertasi ini bisa menjadikan rujukan bagi profesi-profesi notaris yang lain. Silakan, Pak. Baik, saya jelaskan, mohon izin. Jadi kalau kita lihat di dalam penjelasan disertasi itu sangat panjang lebar, saya jelaskan secara notaris dari abad sebelum Masehi, jadi 2000 sebelum Masehi. Betul tadi yang dikatakan bahwa notaris tukang catat sampai abad setelah Masehi. Bahkan notaris di Indonesia pertama sekali yaitu abad 1610, yaitu Michael Merchant. Ini sebagai notaris yang pertama di Indonesia, diangkat langsung oleh kepala negara. Dalam hal itu gubernur jenderal langsung mengangkat. Nah, tapi semenjak 1948 notaris di Indonesia, semenjak Indonesia merdeka, itu diangkat oleh Menteri Kehakiman atas nama negara. Jadi memang sebenarnya notaris ini adalah jabatan yang sangat terhormat karena dia diatur oleh undang-undang. Notaris ini adalah dia merupakan bukan merupakan pihak atau bukan merupakan eksekutif ataupun yudikatif ataupun legislatif, bukan. Dia di luar itu. Jadi dia merupakan pejabat umum yang mengatur untuk kepentingan masyarakat, bangsa negara di bidang keperdataan. Nah, mungkin seperti itu, Pak, ya, Prof. Endus. Harapan saya dari jawaban Prof. Endus itu adalah hubungkan dengan teori middle range theory yang dipakai kebetulan adalah teori penopang dan teori profesi. Sebab bagaimana Prof. Endus mengkaitkan rumusan masalah itu dibedah dengan memakai teori profesi yang Prof. Endus eksplor di dalam disertasi ini. Ya. Karena ini merupakan kajian akademis. Ya, baik. Jadi kalau kita kaitkan dengan teori profesi atau teori profesional yang diambil oleh Parson, ya, Tucker Parson, di sini saya katakan bahwa ciri-ciri notaris itu masuk ke dalam profesi yang sebagai suatu sistem okupasional. Okupasional itu yang pertama, dia mempunyai orientasi kepada tanpa pamrih, ya, disinterestedness. Jadi dia tanpa pamrih. Artinya dunia notaris itu kalau ada orang yang nggak mampu, wajib nggak bayar. Bahkan kalau dia diminta bayar, malah dia ditegur. Bahkan kalau di Amerika itu notaris yang mendapat karcis saja bisa diberhentikan. Jadi lebih keras lagi. Nah, di kita Pak Habib belum sampai ke sana. Jadi bagaimana kerasnya dunia notaris? Karena notaris ini dianggap seperti bukan wakil pemerintah, bukan wakil penegak hukum. Makanya dulu diangkat oleh kepala negara. Jadi sangat keras sekali. Yang kedua, kalau kita kaitkan dengan teori profesional terkait dengan rasionalitas. Jadi notaris ini dia merupakan kelompok profesional yang mempunyai suatu pendidikan, suatu keahlian khusus. Itu masuk ke sana. Yang ketiga, dia masuk kepada spesialitas fungsional. Jadi bagaimana suatu notaris ini mempunyai teknis-teknis, ya, di dalam membuat suatu akta. Jadi seperti itu. Nah, makanya dia di dalam teori dari Parson ini masuk ke dalam sistem hukum okupasional. Mungkin itu. Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Purwandari. Terima kasih kepada Prof. Endus dan Ibu. Ada 3 pertanyaan dari saya. Atas dasar apa saudara membuat pernyataan bahwa akte otentik merupakan alat bukti yang merefleksikan hubungan keperdataan para pihak sebagai subjek hukum? Refleksi hubungan keperdataan yang bagaimana yang saudara maksud tersebut? Nomor 2, mengenai ya. Jadi akte notaris itu kalau kita lihat ada 2 yang terpelajar Dr. Purwandari. Pertama akte partai, yang kedua akte relas jabat. Jadi akte partai itu adalah akte kehendak dari para pihak. Jadi hubungan keperdataan para pihak. Apa yang diinginkan, yang dicantumkan oleh para pihak sepanjang dia berdasarkan undang-undang jabatan notaris dan juga tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang lain seperti KUHP,
maka dia masuk ke dalam hubungan keperdataan. Jadi dia masuk ke dalam bagaimana merefleksikan keperdataan di dalam akte notaris tersebut. Mengenai undang-undang jabatan notaris tidak mengatur sanksi kumulasi. Undang-undang jabatan notaris hanya mengatur mengenai sanksi perdata dan sanksi administrasi, dan kedua sanksi ini tidak dapat dikumulasikan dan tidak dapat dilakukan secara bersama-sama. Mengapa saudara sebutkan sebagai problematis? Karena apa? Jadi di dalam undang-undang jabatan notaris itu pertama dia mengatur sanksi administratif. Jadi yang terkait dengan kewenangan dari notaris itu, apakah dia berwenang atau tidak, itu disebutkan dalam pasal-pasal. Contoh umpamanya dari pasal 4, pasal 16, pasal 54 dan seterusnya. Apabila notaris melanggar, maka dia akan mendapatkan sanksi administratif. Tentunya ini secara berjenjang dilakukan oleh majelis pengawas notaris, yaitu sanksi teguran lisan, teguran tertulis terkait dengan pemecatan sementara, bahkan sampai pemecatan seterusnya. Itu merupakan sanksi yang dilakukan secara administratif. Nah, sanksi secara perdata, kalau notaris itu di dalam melakukan pembuatan akte itu tidak sesuai dengan undang-undang jabatan notaris, sehingga mengakibatkan merugikan para pihak. Makanya para pihak dapat menuntut ganti rugi. Jadi rugi, ganti maupun bunga. Jadi seperti itu. Dan ini juga dapat menjadi peluang untuk menjadi sanksi yang lain, umpamanya sanksi kode etik, termasuk juga sanksi pidana, umpamanya terkait dengan prosedur formalitas akta, umpamanya terkait dengan hari para pihak tidak menghadap ke hadapan notaris. Nah, kalau memang betul para pihak tidak menghadap, ini bisa menjadi peluang untuk masuk ranah pidana. Atau umpamanya notaris tidak pernah membuatkan minuta akta, salinannya keluar, ini juga bisa masuk ke ranah pidana. Seperti itu. Mengenai perlindungan hukum yang dikenal dengan nama istilah hak ingkar. Ya. Hak ingkar itu juga merupakan bagian daripada hak imunitas. Bagaimana pendapat saudara dan cara mempergunakannya? Jadi notaris kalau dia dipanggil sebagai saksi, apalagi tersangka, itu wajib data. Ini diatur dalam KUHP pasal 244 KUHP, jadi wajib data. Tapi di dalam datang itu dia bisa menggunakan hak ingkar. Jadi umpamanya dia dipanggil di pengadilan, dia tidak menggunakan hak ingkar. Tapi hak ini harus mengajukan permohonan kepada majelis hakim, apakah hak ingkar ini diterima atau tidak. Kalau seandainya diterima, maka notaris itu tidak memberikan kesaksian. Tapi kalau dia tidak diterima, maka notaris itu sudah terbebas terkait dugaan pasal 322 KUHP kalau dia terkait dengan rahasia notaris. Jadi seperti itu. Jadi sebaiknya memang hak ingkar ini kita gunakan. Jangan sampai nanti kita memberikan kesaksian, kita digugat oleh para pihak karena kita membocorkan rahasia jabatan notaris yang diatur di dalam pasal 322 ayat 1 KUHP. Jadi seperti itu. Ada lagi yang namanya kewajiban ingkar. Jadi kewajiban ingkar itu pada waktu kita dipanggil oleh pihak penyidik. Jadi kita wajib datang, tapi kita wajib juga tidak memberikan penjelasan. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Fauzi Hasibuan. Terima kasih pimpinan. Pada bagian akhir kami ingin memberikan komentar terhadap berbagai macam masukan, pertanyaan serta jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Promopendus. Pertama saya ingin memberikan komparasi terhadap apa yang telah disampaikan oleh Promopendus sendiri terkait dengan stories profesi yang tertua menurut saya di dunia ini. Jadi saya pernah melakukan perjalanan ke Mesir dan saya masuk ke museum piramid. Yang menjadi pelirikan mata saya adalah
satu patung yang kecil di dekat raja yang lama, itu tentu raja piramid ya, Firaun itu lah Firaun. Jadi ada satu patung, saya amati, sorot matanya luar biasa, duduk sambil mau menulis gitu ya, mau menulis. Saya amati, saya dekati, ternyata dia adalah notaris. Jadi itu 5.000 tahun yang lalu, bukan 2.000 tahun yang lalu. Bayangkan, iya, zaman Firaun itu notaris sudah ada. Kalau advokat kecil itu jauh bawah sekali itu. Jadi di bawah Masehi dia, zaman gereja-gereja, jadi notaris itu luar biasa hebatnya. Jadi pantas dipertahankan gitu ya, sebagaimana digagasi. Itu satu. Kemudian yang kedua, tadi terkena jawaban yang disampaikan penanya terkait dengan mengapa kok masih banyak orang mau menjadi notaris. Begitu susahnya seperti yang disampaikan oleh Pak Habib tadi ini. Sampai aktenya nanti habis bumi ini baru dia selesai lah urusan dia gitu ya Pak ya. Saya dulu pernah jadi ketua ketua program notariat. Hampir 1.200 murid saya Pak itu. Tapi 80% perempuan Pak notaris ini. Begitu statistiknya begitu Pak gitu ya. Saya tanya dalam satu kesempatan, kenapa kok perempuan ini dalam pikiran saya berminat sekali jadi notaris? Akhirnya pada kesimpulannya, asumsi saya menyimpulkan, ternyata dia mau cari burung Pak. Karena di dalam akte notaris itu ada burung Garuda di atas itu. Kalau boleh burung Garuda itu tidak ada, itu pasti orang tidak berminat lagi jadi notaris. Kira-kira itu jawaban dari Pak Mariono itu gitu ya. Burung Garuda maksud saya. Nah kemudian ini menarik, Pak Sapran ini memang sudah, saya pikir sudah kelasnya bukan kelas menjawab lagi, memang sudah kepakarannya sudah patut. Jadi jawaban disampaikan oleh penanya tadi sudah cukup tuntas, secara teoritis, secara empiris sudah dijawab secara tuntas. Kami tidak lagi banyak menyampaikannya, hanya perlu kami buat penegasan-penegasan sehubungan dengan temuan yang dia lakukan atau novelty yang ditemukan oleh Pak Kolopendus ini. Kalau saya memberikan penilaian, ada 3 penemuan ya yang mungkin bisa ditawarkan ya untuk bisa diurai di dalam ketentuan undang-undang UJN sana. Pertama terkait dengan prosedur sampai pada akhirnya pada mens rea, itikat buruk. Itikat buruk itu adalah lawan dari itikat baik. Banyak sekali ketentuan-ketentuan itikat baik yang mengatur di dalam profesi advokat, ada di dalam pasal 16. Itikat buruk ini juga ada di dalam ketentuan perdata, pidana dan sebagainya. Memang menjadi sulit. Mens rea yang disebutkan ini adalah soal ajaran hati, gitu Pak ya. Kalau sudah ajaran hati, pasti bermula tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Adi, hati itulah. Saya punya pikiran, hati ini adalah suatu pemberian Tuhan yang tidak ada batasnya melalui ruh, gitu ya. Jadi satu-satunya zat yang tidak pernah berbohong di dalam hati kita ini adalah hati itu. Tidak ada orang yang tahu tentang hati kita, gitu, kecuali kita sendiri. Jadi persoalannya ini mengenai mens rea ini prosedur yang paling pokok menurut saya, Prof. Pendus, karena yang tahu tentang itikat baik atau itikat buruk dari seorang notaris di dalam rangka melaksanakan pembuatan akte itu tentu adalah notaris itu sendiri. Jadi ya, oleh karenanya yang bisa mengetahui tentang itikat buruk itu bukan polisi, bukan hakim pidana, bukan hakim perdata lagi. Saya punya pendapat yang paling tahu tentang itikat buruk itu atau mens rea itu adalah Dewan Kehormatan di dalam suatu kehormatan. Karena dia akan dites oleh kompetensi yang dimiliki oleh notaris. Apabila dia menyelempangkan kompetensinya, itu dapat dibuktikan bahwa itikat baik itu akan dilanggarnya. Itulah yang disebutkan mens rea itu. Sehingga mungkin di dalam undang-undang jabatan notaris disebutkan sebelum dipanggil oleh pihak kepolisian tentu harus diproses dulu di dewan di majelis kehormatan notaris. Setelah diketahui mens rea-nya, baru kalau memang betul-betul ada mens rea, baru dia diserahkan pada kepolisian. Itu prosedur tetap yang mesti harus dipertahankan. Nah, tapi tidak cukup begitu, karena memang di dalam peradaban dan perkembangan ilmu hukum kita sekarang, terasa bagi kita bahwa deviasi mengenai paham legalitas ini semakin lama semakin menciut. Yang disampaikan oleh Prof. Pendus ini adalah sebuah pikiran-pikiran yang merangkut sedikit paham legalitas, karena
jangan lagi ada intervensi perbuatan pidana dalam persoalan-persoalan itikat baik, gitu ya. Sehingga yang paling arif menurut pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Sidala, yang patut adalah kesalahan pidana dari dakwaan pidana yang dibuat oleh notaris itu tidaklah hukum pidana yang menyelesaikannya, tapi harus pada keadilan restoratif melalui diversi, mungkin ya, melalui perdamaian dengan berbagai macam pihak, sehingga mungkin bisa diberikan ganti rugi dan sebagainya, gitu ya. Karena dalam posisi pejabat publik itu, gitu ya. Sama hal jangan kalau advokat itu kalau punya profesi, tapi dia dilimpahkan kewenangan kekuasaan negara, itu disebut sebagai unsur penegak hukum. Ini juga profesi notaris yang terikat kepada etika profesi, karena dia terikat pada etika profesi, tapi dilimpahkan kewenangan kekuasaan sebagai pejabat publik namanya pejabat publik. Jadi ada dua sih sebetulnya kan. Karena itu menurut saya dua peran ini, dua profesi ini juga harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan, menambah wacana dari apa yang disampaikan oleh Prof. Pendus. Saya merasa bahwa Prof. Pendus ini patut saya pujikan, gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada halang bagi Anda untuk bisa sukses di masa depan lebih baik. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke saya. Pak Amris dan Pak Hadi tadi Wenus mengatakan di sini pertama kali melakukan pendidikan MKN, tapi saya sedang berpikir untuk menutupnya saya. Beliau tadi mengatakan dari 1.500 ada 1.000 ibu-ibu yang masuk itu kan? Setiap kali saya hanya diminta untuk membuka kuliah, tapi sesudah itu hanya disuruh memandangi ibu-ibu itu dan tidak lanjut. Makanya saya sedang berpikir bahwa untuk menutup saja itu. Baik, saya pikir saya tidak bertanya apa-apa karena bukan bidang saya yang mendukung. Oleh karena itu dengan ini saya tutup untuk sementara judicium. Rektor Tadi Penguji, satu promotor dan anggota penguji, tinggalkan tempat menuju ruang judicium.
kursi hijauan selaku promotor atas nama kita semua nanti memberikan pesan-pesan kepada saudara Dr. Safran. Terima kasih pimpinan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan seluruh tim penguji, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi doktor hari ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti sidang promotor doktor ini. Saudara Safran, Dr. Safran, sudah berubah ya. Dr. Safran. Kami merasa gembira saudara telah dinyatakan lulus pada sidang promosi doktor pada yudisium siang hari ini. Kami telah berusaha membimbing saudara dengan sebaik-baiknya sebatas kemampuan kami. Keberhasilan saudara hari ini merupakan bukti atas kesungguhan dan ketekunan saudara menempuh segala rintangan yang saudara hadapi. Saudara Dr. Safran, kebanggaan kami kepada saudara, jadikanlah peristiwa ini sebagai sejarah terpenting dalam hidup saudara yang bukan saja dikenang, melainkan juga sebagai titik tolak keberhasilan saudara menempuh kehidupan selanjutnya. Kami ucapkan selamat kepada saudara. Sampaikan selamat serta rasa bahagia kami kepada istri, anak, dan keluarga saudara. Sejak hari ini, maka berakhirlah sudah tugas kami membimbing saudara. Namun demikian, kami berharap saudara tetap menjaga hubungan baik dengan kami dan Alma Mater Universitas Jayabaya. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor, Ketua Senat Universitas Jayabaya yang telah menunjuk dan mempercayai kami sebagai tim promotor saudara Dr. Safran. Kami selaku tim promotor, Fauzi Yusuf Asibuan, saya sendiri, Dr. Purbandri SHMH MKN sebagai co-promotor 1 dan Dr. Ilhamsah SHMH sebagai co-promotor 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Fauzi. Kepada para hadirin ingin saya sampaikan bahwa Dr. Safran adalah doktor yang ke-241 yang diluluskan dari Universitas Jayabaya ini. Bapak dari Palembang. Tapi saya tidak bisa memberi Anda yang dari Palembang. Mestinya Anda lulus dengan cum laude. Tetapi karena sangat cinta kepada Universitas Jayabaya, panjang sekali periode sekolah di sini, jadi terpaksa tidak bisa diberikan cum laude. Ini bukan peraturan Jayabaya, ini peraturan nasional. Oleh karena itu, andainya selalu saya mengatakan, Anda tahu Indomie, ada rasa ayam, ada rasa macam-macam. Jadi saudara juga gitu. Nanti kalau ditanya dokter kedua saya, itu saya lulus dengan sangat memuaskan rasa cum laude. Saya gitu. Tapi nggak apa-apa. Lebih banyak teman-teman Anda lama kuliah di sini, saya lebih senang karena asal bayar terus. Baik. Ibu hadir ya, tapi putra-putra nggak hadir. Oh, tapi tadi saya pikir ada 2. Oh, sekarang udah disingkirin 1, tinggal 1. Baik, saya atas nama Universitas Jayabaya dan Yayasan Jayabaya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Safran. Mudah-mudahan ini makin bermanfaat. Tinggal mungkin ngambil lagi 1 lagi dokter berikutnya. Jadi ada 3 kalau begitu. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para promotor dan para penguji yang hadir pada hari ini. Dan dengan demikian secara resmi dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian ini saya akhiri. Tutup. Dr. Safran, beserta keluarga menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat.
Rektor, Ketua Tim Penguji, Ketua Tim Promotor dan anggota penguji mengawali pemberian ucapan selamat berfoto bersama selanjutnya menuju ruang yudisium. Dan sukses buatan Safran Sophian yang telah secara gemilang melaksanakan promosi ujian terbuka doktor pada siang hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh dapat diinikan bagi kejayaan notaris dan PPAT. Karena kebetulan ini menyangkut masalah topik ininya, disertasinya mengenai pidana terhadap profesi notaris. Selamat sekali lagi buat Safran dengan predikat sangat memuaskan, rasa cum laude. Nah itu katanya tadi sama promotornya. Ya kira-kira mungkin begitu. Sukses ya Pak Safran. Oh iya, terima kasih ya Mas Mahfud MGD ya, selamat kepada Pak ya Dr. Safran Sophian ya. Jadi dokternya sekarang udah 2 ya. Selamat ya. Mudah-mudahan ya tambah sukses ya. Kemudian ya bermanfaat ilmu yang diterima dan diajarkan nantinya kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan tambah lancar semua ya. Kalau melihat judulnya gimana? Oh ya, judulnya bagus ya, bermanfaat buat profesi atau jabatan notaris ya, dan visioner ya. Nah. Oke, ya cukup barangkali. Oke, ya makasih. Kita ke sini ada, Mbak Elis kasih dong ucapan. Pakai dulu maskernya. Kasih ucapan dokter sini ya. Ini Pak LHCHI. Pakar. Boleh 1, 2. Ya. Selamat untuk Pak Safran untuk sidang terbuka doktornya, udah sah jadi dokter sekarang. Semoga ilmunya bermanfaat bagi masyarakat dan khususnya bagi dunia notaris pada umumnya. Demikian salam dari kami dari Yayasan Pakar. Kalau ngeliat judulnya gimana? Judulnya kan mengenai pidana terhadap profesi notaris. Ya, kalau dilihat dari judulnya dan dari paparan yang diberikan tadi, menurut kami materinya kan tuh bagus tuh, mungkin bisa dikembangkan dan dijadikan bahan diskusi oleh teman-teman notaris sebagai bagian dari untuk perbaikan pembinaan di kalangan notaris itu sendiri. Ya mungkin ada baiknya ya
ya memang kan banyak kasus ya maksudnya notaris-notaris ini. Nah semoga ini banyak bermanfaat bagi notaris untuk nanti ke depannya gitu loh, supaya membantu untuk kasus-kasus pidana untuk notaris. Selamat dan sukses ya Pak Safran Sofyan, semoga bermanfaat bagi banyak notaris khususnya yang memang lagi kena masalah. Dan semoga masalah juga bisa menemukan solusi yang terbaik. Selamat. Terima kasih. Pertama saya mengucapkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah lulus ya ujian doktor yang kedua ini, ya khususnya lagi terkait dengan pidana notaris ya. Karena memang dugaan pidana notaris ini memang harus kita perjuangkan terus ya. Tidak boleh henti-hentinya. Tidak hanya di dunia intelektual ya, seperti membuat disertasi, tapi juga dalam implementasinya nanti di dalam perubahan undang-undang jabatan notaris ya, maupun juga nanti peraturan perundang-undangan yang lainnya. Karena kita sangat rentan sekali mendapat dugaan pidana notaris ini. Karena di dalam pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris yang mendapat ancaman hukuman di atas 5 tahun, maka kalau putusannya ingkrah, berapapun dia dihukum, maka dia berhenti dengan tidak hormat. Artinya nggak boleh menjabat lagi. Nah inilah yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai kita kapanpun ya gampang sekali ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, bahkan terpidana. Nah ini memang menjadi tugas kita semua. Makanya pada hari ini secara formal, saya alhamdulillah kita bisa mempresentasikan ya secara ilmiah, baik secara teoritis terkait dengan dugaan pidana notaris itu. Apakah yang mendasari judul disertasi Abang Safran ini karena sudah melihat kondisi di lapangan teman-teman selama menjabat sebagai Ketua Umum IPAT? Iya, jadi sebenarnya jauh sebelum saya Ketua Umum IPAT, saya juga pernah menjadi Ketua Perlindungan di PPINI, termasuk juga bahkan jauh sebelum itu saya sudah sering diminta bantuan oleh teman-teman notaris khususnya di seluruh Indonesia. Jadi memang sangat memprihatinkan ya. Kadang-kadang banyak sekali dugaan pidana terhadap notaris itu tidak ada kaitan dengan akta. Ya, bahkan akta yang kita buat merupakan sebagai akta partai umpamanya dianggap seolah-olah kita yang menyuruh memasukkan unsur-unsur pidana ya, membuat keterangan palsu dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan ini makanya kita harus berikan pengertian, batasan-batasan nantinya unsur-unsur apa saja yang dapat dilakukan dugaan pidana terhadap notaris, dan juga kita untuk melakukan pembaruan hukum ya, termasuk juga model pemidanaan. Jadi kalau selama ini model pemidanaan notaris itu adalah model kurungan badan ya, penjara, nah saatnya ke depan kita nggak perlu lagi model sebagai kurungan tahanan badan ataupun penjara. Kita melihat di Amerika itu sudah ada di keputusan di pengadilan di Alabama, itu cukup diputus dengan ganti rugi ya, bahkan dengan mengadakan mediasi. Ini sebenarnya ada aturan-aturan diskresi di dalam undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan maupun yang lainnya, termasuk juga melakukan mediasi ya. Mediasi inilah yang kita ke depan itu bagaimana, karena kita merupakan pejabat publik ya, diatur undang-undang. Kita tidak hanya melakukan penegakan hukum, tapi juga penegakan moral ya, penegakan terkait dengan bagaimana implementasi kita dengan Tuhan juga, karena kita kan sumpah di hadapan Allah. Nah inilah yang menjadi acuan ke depan ya, supaya
kita menjadi notaris siapapun menjadi nyaman ya, tidak seperti sekarang ini. Ya, Bang. Tapi kan tidak semua notaris itu turut dilibatkan. Ada notaris yang berjalan benar, dalam pembuatan aktanya sesuai. Nah, bagaimana dengan notaris tanda petik maaf yang berbuat nakal? Ya, jadi kalau memang ada notaris yang berbuat nakal, memang kita sangat sayangkan ya, karena kan kita kan menjadi notaris ini kan tidak hanya dari segi formalitas, sekolah ya, pendidikan yang panjang, tapi juga kita disumpah. Nah, untuk itulah kalau memang ada notaris yang nakal, ya kita tetap lakukan pembelaan mungkin organisasi ya, melalui advokasi ya. Tapi di dalam hal ini saya lebih menekankan bagi notaris-notaris yang benar, tapi dia kok disangkakan menjadi melakukan tindak pidana. Nah, itulah yang harus betul-betul kita nggak bisa hanya membela satu persatu, tapi sistemnya yang harus kita beritahukan, termasuk juga terkait dengan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undangan jabatan notaris ke depan. Jadi harus kita melakukan pembaruan. Makanya no penalty, pembaruan temuan dari disertasi saya ini sangat jelas ya. Jadi apa yang tidak ada di dalam undang-undang jabatan notaris, termasuk juga di KUHP. KUHP kan mengacu kepada hukuman badan. Nah, sudah saatnya kita ke depan, khususnya kepada pejabat-pejabat umum ya, khususnya notaris, itu kita ke depan lebih mengedepankan bukan mengedepankan hukuman badan, karena kan hukum pidana sendiri kan merupakan last resort ya, merupakan ultimum remedium ya, keputusan akhir ya, itu betul-betul orang yang sangat tercelah ya. Nah, tentunya kan kita sebagai notaris kan tidak, makanya perlu ada suatu mediasi venal ya, yang yang kita buat, bagaimana melakukan berkeadilan secara restoratif ya, menggunakan mediasi dengan adanya penggantian kerugian. Dan ini jauh lebih mengena bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan karena ada tim mediasi ya. Nah, ini ke depan. Nah, sehingga nanti di dalam KUHP pun bisa memberikan masukan-masukan. Karena di negara-negara maju saya sudah melakukan penelitian, baik itu di Amerika, di Belanda ya. Jadi sudah mengacu ke sana ya, sudah mengacu ke sana. Coba kalau kita lihat di Belanda kan penjara kan kosong ya, karena mereka sudah banyak menggunakan denda ya. Ini yang kita harus kedepankan ke depan. Sebab beban untuk LP itu sangat berat, biayanya tinggi. Nah, kalau umpamanya ada putusan-putusan yang ringan di penjara ya, ini juga menyebabkan LP menjadi penuh, beban negara menjadi besar. Seperti itu. Ada yang menarik Bang, tadi Abang bilang kan ini belum masuk, ada artian di dalam UJN itu kan belum membicarakan mengenai hukum pidananya. Iya. Secara pidananya. Apakah ini akan nanti ini kan kalau tidak salah perhitungannya akan menjelang Rakernas dan Kongres lagi. Ya. Kongres dan Kongres. Ya. Apakah nanti ke depan akan diusulkan disertasi ini sebagai salah satu perubahan dalam UJN? Baik. Tentunya disertasi ini kan tentunya akan kita sebarluaskan ya kepada khususnya pihak-pihak terkait seperti Kemenkumham, DPR RI ya, dan lain-lain, supaya ini menjadi masukan khususnya kepada kalangan notaris, organisasi notaris ya. Ini sangat penting karena batasan-batasan dugaan pidana ini sudah sepatutnya dan seharusnya harus masuk dalam UJN. Kalau enggak kita jadi babak belur ini oleh para penegak hukum yang lain. Karena enggak ada batasan-batasan, akhirnya dia menggunakan KUHP. Nah, ini yang menjadi rugi kita ya. Nah, makanya itu memang sudah saatnya ini harus diberikan ke depan bahwa ada yang terkait dengan pidana ya. Jadi sanksi notaris itu harus dimasukkan dalam UJN terkait dengan sanksi pidana. Tidak hanya administrasi ataupun perdata, tapi sanksi pidana. Karena ini sangat penting sekali. Terakhir Bang, ada yang disampaikan? Ya, saya mengucapkan terima kasih ya kepada semuanya yang telah membantu di dalam disertasi saya ini, khususnya kepada Ikatan Notaris Indonesia ya, banyak teman-teman seperti Dr. Agung ya, Pak Habib Aji ya, termasuk juga teman-teman dari hakim, dari jaksa, dari kepolisian, Bareskrim, dari advokat perguruan tinggi, termasuk teman-teman yang lain ya. Ini luar biasa sekali. Karena saya pengen membuat suatu disertasi ini yang betul-betul komprehensif, integral, holistik, dan juga kepada keluarga juga khususnya ya, istri saya maupun anak-anak yang telah mendukung saya. Saya ucapkan terima kasih. Bang, ada komentar dari pemirsa. Ini dia calon ketua umum INI periode berikutnya. Nanggapin nggak?
Kalau saya sebagai notaris, sebagai masyarakat, saya akan berbuat yang terbaik saja, ya. Ya, sebab bagi saya apapun namanya jabatan itu amanah, ya. Ya, gitu aja. Oke, terima kasih Bang. Ya, baik. Terima kasih ya. Demikian sidang promosi ujian terbuka, Dr. Sapran Sofyan SHMH yang kini sudah menjadi doktor. Semoga sampai jumpa di liputan dan wawancara Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.